Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gua Rangga. Belakangan ini udah mulai banyak ya mini tablet yang dikeluarkan dari brand-brand ternama. Itu udah adalah beberapa, tapi banyakan masih main di kelas entry level atau low end di harga 1 sampai 2 jutaan. Gimana untuk di kelas yang lebih tinggi atau bisa dibilang mini tablet yang premium atau flagship? Udah ada, yaitu iPad mini 7. Tapi iPad mini 7 kan pakai iOS. Nah, gimana nih buat yang Android? Kira-kira ada penantangan nggak ya dari Android yang punya spek tinggi dan harganya masih cukup masuk akal gitu. Nah, gue lagi pegang Lenovo Legion Tab generasi 3 8,8 inch. Ini adalah sebuah mini tablet compact dengan sistem operasi Android dan layarnya hanya 8,8 inch. Kira-kira bisa nggak nih bersaing sama iPad mini? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke, lanjut kita bahas Lenovo Legion Tab generasi 3 8,8 inch. Oke, pertama kita mau bahas dari segi desainnya dulu ya. Nah, ada satu yang mau gue bahas. Tablet mini Android dengan spesifikasi tinggi itu paling ideal buat apa? Mini spesifikasi tinggi. Jelas buat main game ya. Itu bakal enak banget buat main game, buat dibawa-bawa nggak berat, dan lain-lain. Dan juga si tablet apa namanya Legion Tab generasi 3 ini pakai nama Legion, yang dimana Legion itu adalah sub-brandnya Lenovo yang fokus di gaming, dan artinya ya emang ini tablet khusus buat gaming, memang sudah dibuat seperti itu. Tapi sekarang kita balik ke desainnya. Untuk sebuah tablet dengan fokus di gaming, tablet mini dengan fokus di gaming dengan sub-brand Legion, menurut gue ini desainnya tuh sama sekali nggak gaming gitu. Ini desainnya simple banget, desainnya slick, oke banget sih menurut gue desainnya, nggak yang kayak gaming banget ada lampu-lampu RGB atau pakai visual-visual yang tajam-tajam gitu. Biasanya kayak yang kita sering lihat lah di produk-produk gaming tuh biasanya kayak gitu. Tapi untuk tablet ini menurut gue sangat simple desainnya, sangat simple. Tuh, cuma ada logo Legion di sisi tengah dan frame kamera yang mengkotak. Udah itu doang. Frame kameranya nggak miring-miring, biasanya kan kalau suka lihat ya. Produk-produk gaming tuh suka banget sama garis miring. Nah, ini nggak ada sama sekali. Slick, simple, tetap elegan menurut gue. Paling ciri game yang mungkin masih bisa kelihatan ada di sini menurut gue, ada di casing tambahannya. Nah, ketika kita pakai casing tambahannya, menurut gue ini kelihatan lebih gaming gitu secara desain. Dia ada lubang-lubang apa namanya? Ya desainnya kayak gini lah. Ada lubang-lubang, ada garis-garis miring. Ini menambah ciri khas desain yang menurut gue menarik karena adanya di case tambahannya. Dan case ini juga udah termasuk ya di paket pembelian. Jadi nggak usah khawatir nggak dapat case. Lumayan. Nah, tapi begitu dibuka, ini menurut gue jadi sebuah tablet yang kalau nggak ada merek Legionnya, ini mungkin jadi tablet Android yang tidak terlihat buat gaming sama sekali gitu. Keuntungannya apa? Menurut gue keuntungannya adalah tablet ini jadi bisa dipakai buat orang yang bukan gamer, yang non gamer. Buat non gamer menurut gue pakai tablet ini, tablet Android ini nggak ada masalah karena lihat desainnya sangat sangat tidak gaming in a good way ya, menurut gue sangat tidak gaming in a good way karena ya bikin orang yang mungkin nggak terlalu main game di tablet Android bisa ngelirik tablet ini, karena menurut gue secara desain ya, sekali lagi balik lagi, sangat tidak gaming in a good way. Oke, untuk desain belakang tadi udah, sekarang kita pindah ke bagian layar depannya ya. Untuk layar sendiri seperti namanya udah di-mention juga tadi, ukuran layarnya itu ada di 8,8 inch. Kenapa gue seneng tablet ukuran segini? Pertama karena gampang dibawa-bawa. Gue punya tablet 13 inch, iPad Air gue itu berat banget, susah dibawa-bawa. Kalau mau bawa juga bingung, udah ada laptop, bawa tablet 13 inch lagi tuh nggak banget. Tapi dengan ukuran tablet 8,8 inch kayak gini, ini sangat mudah untuk dibawa-bawa. Bisa dibawa ke kantor, bisa dibawa buat commuting, bisa dibawa buat tidur, bahkan bisa dibawa buat ke WC juga, buat baca komik, buat macam-macam. Nah,
ukuran 8,8 inch ini menurut gue cocok buat gue karena kecil enggak, gede enggak, enak, lebih gede dari smartphone tapi nggak segede tablet biasa juga gitu. Jadinya secara form factor ini cukup compact. Jadi layar 8,8 inch itu cocok buat gue. Kemudian untuk spek layar sendiri dia udah pakai resolusi 2560 kali 1600 pixel. Jadi cukup tinggi, resolusinya di atas Full HD. Kemudian aspek rasionya ada di 16:10 dengan variabel refresh rate di 165 Hz. Jadinya secara buat main game ini udah cocok banget. So pasti ya, kayak bisa dibilang karena ya ini adalah tablet gaming, jadinya cocok banget buat gaming dengan refresh rate-nya yang cukup tinggi itu bisa variabel, bisa menyesuaikan dengan game-game yang dimainkan. Untuk selain gaming juga enak buat nonton konten-konten, buat entertainment. Ini juga udah cocok banget. Sekali lagi dengan layar yang bagus dan ukuran yang kecil, mudah dibawa-bawa, dan kita cenderung bisa mendapatkan apa yang kita mau, main game, entertainment, dan lain-lain itu cenderung bisa di mana aja karena ukuran yang kecil ini. Dan layar 8,8 inch-nya juga udah sangat bagus sih menurut gue. Ini udah asik banget, ukuran dan layarnya sangat ideal. Sekarang gue mau bahas sedikit tentang performanya. Performa dari tablet Lenovo Legion Tab generasi 3 8,8 inch ini. Nah, untuk speknya sendiri dia udah pakai chipset Snapdragon 8 Gen 3 yang dimana ini adalah flagship chipset untuk mungkin sekitar 2 tahun lalu ya. Tapi untuk secara performa nggak bisa dibilang udah menurun atau udah jelek sama sekali karena ini kalau dicek terakhir kalau nggak salah Antutunya tuh ada di sekitar 2,4 jutaan. Jadi walaupun bukan chipset baru tapi ini masih sangat powerful. Performance-nya menurut gue masih buat gaming juga masih sangat masih sangat oke banget, masih kencang banget. Jadi nggak usah khawatir dengan game-game yang mungkin lebih berat atau bahkan buat emulator, buat untuk urusan gaming ini jadi salah satu mini tablet yang menurut gue paling kencang saat ini di Android ya. Tinggal tambahin itu, sekarang kan banyak yang jual GameSir controller tambahan gitu. Wah, ini udah jadi handheld konsol yang mungkin bisa gantiin Nintendo Switch, bisa gantiin bisa main emulator kayak PS2, PS3 dan lain-lain nih. Menurutku mungkin harusnya udah cukup kuat ya. Switch tahu gue cukup kuat nih buat dipakai di tablet ini gitu. Terus yang gue pegang ini dengan konfigurasi RAM 16GB dan storage di 512. Walaupun storage sebenarnya udah gede, tapi sayangnya dia nggak punya slot micro SD. Padahal yang di seri sebelumnya seingat gue itu masih ada slot micro SD-nya, tapi yang di sini udah nggak ada. Sayang banget dihilangin. Tapi ya 512 mungkin udah cukup ya buat sebagian orang, dan itu konfigurasi tertinggi. Kalau nggak salah ada yang versi 256-nya juga. Jadinya ya kalau mau main gamenya itu bisa ambil storage yang 512. Dan kemudian untuk panasnya juga dia juga ada liquid chamber-nya kalau nggak salah. Ada fitur liquid chamber-nya yang dimana bisa menahan panas dengan cukup baik. Jadinya Snapdragon 8 Generation 3 kombinasi dengan RAM 16, storage 512, dan ada liquid vapor chamber-nya juga bikin Lenovo Legion Tab generasi 3 ini sekali lagi performance-nya udah buas banget nih buat game. Kalau mau lebih buas lagi sebenarnya ada yang bukan kakaknya dong, adiknya itu yang generasi 4 itu udah pakai Snapdragon 8 Elite, tapi ini juga menurut gue udah cukup banget, dan ini yang sekarang lagi beredar resmi di Indonesia. Jadinya menurut gue itu udah cukup lah ya untuk gaming yang berat-berat. Kalau misalkan mau main game pakai Legion Tab generasi 3 8,8 inch ini udah mantep. Kemudian ada satu fitur yang menurut gue menarik dari Lenovo Legion Tab
Gen 3 ini, yaitu adalah dual USB-C port. Ada di sini satu, ya satu, dan ada di sini satu. Tuh, jadi mau dipakai vertikal, ngecharge dari sini bisa, dipakai horizontal, ngecharge dari bawah sini bisa. Dan menariknya dia bisa punya fitur bypass charging, jadinya chargingnya nggak ke baterai, langsung ke motherboard, sehingga ini bisa mengefisienkan baterai supaya nggak panasnya nggak terlalu tinggi dari power langsung ke motherboard. Jadinya mungkin akan bikin baterainya lebih awet. Buat yang suka main game lama, ini menarik. Dan juga dengan adanya dual port itu, menariknya adalah kita jadi bisa pakai aksesoris USB dengan kombinasi macam-macam. Misalkan, contoh, di bawah sambil ngecharge, di sini bisa pakai earphone cable. Di bawah ngecharge, sini bisa connect ke monitor. Jadi skenario-nya banyak banget nih dengan kehadiran dual USB-C port ini. Itu menurut gue jadi sesuatu yang menarik di tablet ini karena skenario gue jadi kebayang bisa jadi ini buat desktop bahkan. Kenapa? Karena lo bayangin taruh ini, connect ke external monitor, connect ke charger. Keyboard sama Bluetooth connect via keyboard sama mouse connect via Bluetooth atau bisa pakai controller tambahan. Udah, ini bisa jadi fitur-fitur jadi kayak PC gitu, connect ke layar. Dan dia juga udah ada ini PC mode. Nah, ini adalah PC mode. Ini kalau connect jadi secara penggunaannya tuh bakal kayak PC banget. Kalau dibuka dia jadi floating windows. Tuh, PC banget ininya, user interface-nya. Ada mode yang PC mode ini supaya kita bisa menggunakan tablet ini selayaknya menggunakan PC. Dan bisa dikonek ke external monitor, dua monitor, ini main monitornya, kemudian connect ke external monitor. Di external monitor kita bisa buka aplikasi lain lagi, bisa buka game lagi, bahkan mungkin bisa buka 2 game bersamaan. Itu ini yang keren dari tablet ini menurut gue, karena emang udah dipikirin banget buat skenario gaming di bawah-bawah enak, buat gaming di rumah juga oke gitu. Nice nih fitur ini. Yang pertama ada di dual USB-C port sama di PC modenya. Mantap. Oke, so gimana kesan-kesan gue selama make Lenovo Legion Tab generasi 3 ini? Gue puas sih, gue suka dengan tablet ini, walaupun sebenarnya gue bukan gamer yang hardcore ya, gue cuman gamer sekedar doang main COD, main Zenless Zero, tapi bukan yang gaming banget, maksudnya nggak yang setiap saat main game gitu. Tapi menurut gue untuk kebutuhan selain non-gaming pun tablet ini sangat memuaskan gitu. Speknya tinggi, Snapdragon 8 Gen 3, RAM storage-nya juga cukup besar, kemudian spek layarnya bagus, ukurannya pas 8,8 inch, gampang dibawa-bawa. Fitur gamingnya sekali lagi Legion Space itu cukup kepake buat gue yang bahkan bukan gamer hardcore, gue gamer casual. Ini gue sih cukup merekomendasikan ya tablet ini untuk misalkan buat orang-orang yang bahkan bukan gamer gitu, non gamer gitu, karena secara desain dia cukup slick, cukup simple, cukup clean, nggak terlalu ada ciri gamingnya, tapi di satu sisi hardware-nya, software-nya itu mendukung banget buat gaming gitu. Ini sangat sangat menyenangkan lah tablet ini buat gue, karena experience-nya tuh komplit gitu. Kemudian untuk harganya sendiri, gue tuh lupa harga persisnya, tapi kalau nggak salah ada di range 8-9 jutaan. Mirip-mirip ya sama iPad mini. Tapi dengan apa yang ditawarkan, menurut gue tablet ini udah cukup sepadan lah dengan harganya. Speknya tinggi, layarnya bagus, kemudian gamingnya enak. Mungkin di harga 8-9 jutaan menurut gue emang ini jadi salah satu pesaing iPad mini yang cukup ya bisa disaingkan lah par to par gitu dengan iPad mini, dengan ukurannya, dengan speknya yang cukup tinggi. Jadinya
ini bisa jadi pilihan buat gamer yang mungkin selama ini main game Android di smartphone bisa pindah ke tablet yang ukuran layarnya lebih gede tapi nggak gede-gede banget. Dan bahkan buat non-gamer yang mau butuh tablet mini yang bisa dibawa kemana-mana dengan gampang tapi cukup butuh spek yang tinggi gitu. Atau bahkan untuk non-gamer yang buat casual pun sebenarnya nggak ada masalah ya. Layarnya enak, bagus, buat nonton bagus, buat entertainment bagus, buat gaming bagus. Jadinya non-gamer pun sebenarnya pasti menurut gue cukup relate dengan tablet ini. Nggak akan kayak, ih apa sih tablet gaming banget desainnya yang apa namanya banyak RGB-nya ini nggak lo temuin sama sekali di tablet ini. Ya makanya gue bisa merekomendasikan ini buat gamer dan non-gamer juga gitu. Menarik tablet Lenovo Legion Tab generasi 3 ukuran layar 8,8 inch. Jadi menurut lo gimana? Kira-kira mini tablet gini layak nggak sih sebenarnya untuk dibeli dengan harga cukup tinggi karena speknya yang tinggi, atau mungkin lo akan milih mini tablet dengan low spec aja yang ada di 1-2 jutaan? Bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.